Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari jangka sorong. Nah, yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam sendiri berfungsi untuk mengukur diameter luar maupun sisi bagian luar dari sebuah benda. Misalnya, mengukur lebar dan tebal suatu benda. Contohnya saat mengukur ketebalan kertas, meja, dan lain-lain. Selanjutnya, di nomor 2 ada rahang luar. Berfungsi untuk mengukur diameter di dalam ataupun sisi bagian dalam suatu benda. Contohnya mengukur diameter tabung, cincin, dan lain-lain. Berikutnya yang nomor 3 itu namanya depth group atau lebih dikenal dengan pengukur kedalaman. Dia sendiri berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Selanjutnya ada skala utama. Skala utama adalah skala yang dihitung sebelum titik 0, tepatnya pada jangka sorong. Berikutnya ada skala nonius. Skala nonius adalah skala yang berada di samping skala utama, sehingga skala utama dapat dibaca dengan lebih teliti. Yang terakhir ada pengunci. Pengunci untuk mengunci saat proses pengukuran berlangsung. Misalnya, jika terjadi rahang gerak atau rahang geser. Sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya bersihkan terlebih dahulu jangka sorong dan benda yang mau diukur. Itu kenapa? Karena supaya pada saat melakukan pengukuran tidak ada kotoran yang mengganggu yang membuat hasil ukur yang salah atau berbeda. Ya, sebelum mengukur benda kerja, sebaiknya kita mengkalibrasi jangka sorong atau mengenolkan. Seperti ini. Perhatikan garis yang berwarna merah. Oke, yang pertama, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini. Selanjutnya, yang kedua, untuk mengukur diameter dalam seperti ini. Yang terakhir, yang ketiga, jangka sorong bisa digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, dimasukin, kemudian rang bawah kita dorong. Nah, seperti itu. Oke, jelas bukan? Oke, yang pertama, kita mengukur diameter luar, jepit dan kunci, seperti ini. Perhatikanlah dan fokus. Yang pertama kita cari adalah angka 0 pada skala nonius, itu menunjuk di mananya skala utama. Perhatikan. Ternyata di situ terbaca angka 14. Berikutnya, kita mencari skala nonius. Skala nonius dapat dicari dengan cara mencari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Pasti ada satu yang paling sejajar. Nah, ketemu. Jelas ya, teman-teman? Dan skala nonius terbaca di angka 9. Itu berarti kita menulisnya 0,90. Ya, yang kedua sekarang mengukur diameter dalam. Simak baik-baik. Lakukan seperti itu dan kunci jika sudah. Seperti sebelumnya,
Lihat angka 0 pada skala Nonius, itu menunjuk di mananya skala utama. Lihat. Nah, di situ terbaca 11, teman-teman. Selanjutnya seperti biasa, cari skala yang sejajar atau strip yang sejajar. Ya, oke, langsung ketemu. Nah, di situ terbaca 0,22, teman-teman. Berikut cara menghitungnya. Yang terakhir, mengukur kedalaman benda. Ketika mengukur kedalaman benda, usahakan tegak lurus, jangan miring. Lalu kunci. Ya, tahulah ya. Yang pertama, angka 0 pada skala Nonius itu menunjuk di mana? Pada skala utama. Nah, di situ terbaca angka 15 pada skala utama. Nah, tinggal cari yang sejajar, skala yang sejajar. Cari. Nah, ketemu 4, berarti di skala Nonius terbaca 0,40. Seperti itu cara menghitungnya ya.